Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah adanya pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, kekuasaan presiden dibatasi, dan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Penjelasan kekuasaan presiden dibatasi. Masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi yang ke-1, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Yang selanjutnya, masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 adalah adanya 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para penduduk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda. Semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa didiskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. 2. Kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional adalah kemungkinan untuk menjadi diktator. Kekuasaan dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dibentuk menggantikan parlemen. 3. Maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Pembentuk sejumlah partai politik ini kemudian menjadi peletakan dasar sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Indonesia sendiri telah tercatat beberapa upaya dalam hal konstitusi, diantaranya 1. Pembentukan Undang-Undang Dasar. 2. Penggantian Undang-Undang Dasar. 3. Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar. Perlu kita ingat bahwa di Indonesia telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 2. Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1949, 3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 4. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945.